Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqqi was sabri min zumratil khasirin. Wa amara ibadahu alladhina amanu bit ta'awun 'alal birri wat taqwa wa akhbarahum anna akramahum indallahi atqahum wa annahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala al-anbiya wal mursalin wa ala ali kulli wa sahbi wa kulli wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah pada kesempatan sholat Jumat ini kita sama-sama kembali meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan dan ketakwaan dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan senantiasa mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah esok hari kita akan memasuki tahun baru. Tahun baru Hijriyah 1 Muharram 1444 Hijriah. Bulan Muharram merupakan penanda awal dari tahun kalender Hijriyah. Kalau dalam kalender Masehi yaitu di bulan Januari. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pergantian tahun, pergantian bulan, juga pergantian hari itu adalah sunnatullah yang syarat makna bagi kita semua. Tidak kurang Allah mengabadikan pentingnya waktu melalui representasi surat Al-Asr. Dan sunnatullah ini juga diindikasikan dalam ayat Allah surat Ar-Ra'd ayat 2 sebagai berikut. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufasilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang artinya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arasy dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Sementara dalam surat Al-Baqarah ayat 164 Allah juga menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumi yaqilun. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu
Dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya. Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Berdasarkan ayat-ayat yang dibacakan di atas, jelaslah bahwa Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal sehat dan segala indera kita untuk beranjak dari angan, bangun dari mimpi, dan sadar dari alfa, agar tidak tenggelam dalam kenikmatan duniawi dan menganggap fenomena alam sebagai hal yang biasa-biasa saja. Seakan bergerak alami tanpa dimotori dinamo dari yang maha serba menguasai. Begitupun dengan berjalannya waktu dan pergantian tahun seperti yang akan kita alami esok hari. Adalah kesia-siaan jika kita melewatinya tanpa memperkuat iman, tanpa memperbaharui niat untuk terus-menerus memperbaiki kualitas diri. Karena itu, menghadapi tahun baru Hijriah yang insya Allah besok kita akan hadapi, ada beberapa hal yang perlu kita maknai dan kita renungkan. Yang pertama, akhir tahun adalah peluang muhasabah dan introspeksi. Muhasabah adalah audit internal yang paling mendasar. Sebelum ada orang lain mengaudit diri kita, ini menantang kita untuk membuka kembali catatan sepanjang tahun, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Apakah kejayaan atau kegagalan yang kita alami dalam karir, dalam kinerja? Apakah kita sudah memenuhi indikator kinerja atau KPI yang telah ditetapkan dalam tahun ini? Dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah, apakah ada peningkatan kualitas, kuantitas ibadah kita yang termasuk dalamnya sholat, puasa, sedekah, dan berbagai ibadah lainnya? Dalam kapasitas kita sebagai khalifah Allah, apakah diri kita ini termasuk hamba Allah yang terus membaik, yang terus memperbanyak amal soleh kita? Untuk mengetahui jawabannya, kita harus mengembalikan kepada target asal serta tolok ukur masing-masing penciptaan kita. Hal ini tidak mungkin terwujud jika kita tidak memiliki ukuran prestasi dan kinerja yang ingin kita raih di akhir periode pengukuran itu, baik dalam hitungan bulan, kuarter, semester, ataupun tahunan. Muhasabah merupakan reaktor yang mengaktifkan potensi diri. Seorang muslim memandang kejayaan dan kegagalan secara positif. Manisnya kesuksesan harus diiringi dengan syukur. Adapun getirnya kegagalan harus diikuti dengan kesabaran. Inilah hal penting yang diharapkan dari seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu khair, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu syarru syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Yang artinya, sungguh amat menakjubkan urusan orang yang beriman, karena semua urusannya adalah kebaikan semata, dan tak seorang pun yang memiliki hal itu selain orang yang beriman. Apabila ia memperoleh kegembiraan atau nikmat, ia bersyukur, maka kesyukuran itu merupakan kebaikan baginya. Apabila ia ditimpa keburukan atau bencana, ia bersabar, maka kesabaran itu juga adalah kebaikan buatnya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, fenomena pergantian tahun secara tidak langsung adalah periode pengujian kesyukuran dan kesabaran kita. Hasibu anfusakum, hisablah, evaluasi masing sebelum kita kemudian nanti dihisab di akhir. Dan bahwasanya itu akan ringan pada kiamat bagi orang yang menghisab dirinya dunia. Maka apapun audit internal melalui proses dan mekanisme ukur dan itu akan menghasilkan output jiwa yang positif, pikiran yang positif, dan kepribadian yang positif pula. Yang kedua, akhir ini sebagai audiens untuk lebih baik. Muhasabah adalah untuk evaluasi diri, maka memasuki awal tahun baru dalam muhadah
yaitu menindaklanjuti evaluasi dengan perencanaan strategis dan langkah-langkah korektif. Baru merupakan titik awal perubahan tentunya ke arah yang lebih. Rasulullah SAW bersabda, "Kana min amri fahuwa rabih, wa ma ya Musa min amri fahuwa asir, wa man kana yamu syarran min amsi fahuwa mal'un." Yang artinya, barang yang hari ini lebih pada hari kemarin, ia beruntung. Apabila ini hari kemarin ada barang yang ini dari ini termasuk orang celaka. Setiap perencanaan rasi langkahnya tidak terpenuhi tahun. Setelah solisitor cukup melakukan belum. Hal karena jika melakukan sungguhnya rencana kegagalan. Kita belajar dari pemimpin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan rencanaan adalah Muslim berbagai strategi atas strategi peperangan negara Islam di Madinah rapi dan yang terstruktur. Yang ketiga, pergantian tahun adalah hanya rutinitas terus. Surat Ali Imran 110 Arfin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum qarhun faqad massal qamar qarhum mithluh. Wa tilkal ayyamu nudawiha wa li'alamul ladzina amanu yattakhidha minkum syuhada wallahu yuhibbul. Yang artinya, jika kamu pada Uhud luka, sesungguhnya kafir pun pada Badar meluka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pilih di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Dan supaya Allah bedakan orang beriman dan orang-orang kafir, supaya sebagian kami dijadikannya sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang yang zalim. Allah Ta'ala menggambarkan roda kehidupan dengan al-ayyam yang hari, bermakna berlaku paralel dengan perputaran hari kita lalu. Kemenangan dalam perang akan digilir, kesantik pemerintahan akan digilir, kedijayaan finansial hadir, bahkan ilmu dan pengetahuan pun akan digilir antara individu dan kelompok masyarakat. Nah, putar roda ini menjadi kita sebagai Muslim harus ingat dan waspada, lalu bersih mengumpulkan jika tiba gininya. Yang menjadi semakin duduk jika diisi pasakan ringnya tambok sambil menada. Tapi tidak akan menghentikan pada oleh karena itu yang Muslim yang pernah kisaran waktu seiring perputaran roda kehidupan untuk selalu berpandangan jauh dan berpikir kalkulatif pada setiap hal yang dia kerjakan. Keempat, akhir tahun adalah sebagai pertambahan umur sekaligus juga mendekatkan kita kepada ajal. Memang benar, umur adalah angka. Namun tidak benar jika itu saja. Bertambah umur seseorang berarti semakin dekat kepada ajalnya. Ulang tahunnya disinonimkan dengan langkah sempat untuk hidup di. Kematian adalah kekayaan tanpa harus melalui pintu uzur ataupun kesakitan. Dalam mengenang waktu yang terjalan ini, Subhanahu wa Ta'ala mengingat kita agar berbekal untuk akhirat. Dalam al-ayat menyatakan, ya ladzina amanu taqullaha nafsum madamat wallahu inna khabima lalu. Hai orang kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan pahalanya untuk esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Formulasi yang diterangkan Allah soal terkait ayat di atas sangat sederhana. Investasikan kekayaanmu untuk meminimalisir kemiskinan. Manfaat untuk makan ketat. Kalau itu masa menopang uang, pergunakan waktu luangmu untuk mengantisipasi masa sibukmu. Dan akhirnya, berbekallah selama hidup untuk mempersiapkan masa yang datang. Itu kita aktifasikan ini, kita akan kita temui. Inilah sebesar dengan tahu sebagian zikir fikir. Semoga nantinya tahu esok kita lalani muhasab, jahadah terus lebih baik dan baik lagi. Kalau walakum fil kulim wa aniyakum hayal kirim muta'aja wa rilikun ra'uf. Asyhadu la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sallim tasan ayuhan nas ittaqullah taqafima wa huwa amarakum bi amri bitanna bi mati wa qudsih wa qala ta'ala
Ya ayyuhamanu atasna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali Muhammad lamka wa rusulika alaikum qarin wardu al-mulafi ridi bir baqiyatus sahabah wa din wa ta'in tamahum birahmah ya rahimin mu'minin wal mu'minat wal muslimat al ahya'i wal amwat al islam wal wa syirka wal muwahhidin wansur man nasarad din wa akhdul man khadal muslimin wa damir a'da ad-din wa ali kalimatika ila yaumil Allah madfa'anna al-bala wal waba wal zalazil hasbitan wal mihan ma min hawa ma an baladina Indonesia alamin rana fid dunyana wa fil akhiratina wa manam nusam dalanarna kunal siri innallaha kum bil wa ita'dil wal munkar wal ya'mudun washkuruhu laniyum akbar